حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Bassam, qala Syekh Al-Rashid rahimahullahu taala, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah sesuai dengan dasar penciptaannya. Ya Allah. Fitrahnya maksudnya adalah fitratul Islam. Fa'abawahu yuhawwidani, maka kedua orang tuanya itulah abawah, yaitu ayah ibu. Ini min babi taglid. Ayah ibu itulah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, wazan yufa'ilani, au yunassirani, atau menjadikan dia sebagai Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan dia sebagai Majusi. Al-Hadis ya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor yang ke 1358, Imam Muslim nomor yang ke 2658 dari Abi Hurairah. Dan dalam lafaz yang lain di Bukhari adalah au yusyarikani, menjadikan dia sebagai musyrik. Dan di dalam lafaz yang lain Abu Hurairah membacakan firman Allah Ta'ala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu adalah sebagai fitrah dari Allah yang Allah menciptakan manusia ada di atasnya, yaitu fitratul Islam. Karena ayat ini berbicara tentang masalah apa? Masalah fitrah Islam. Fa'aqim wajhaka lidini hanifan fitratallah. Maka tegakkanlah wajahmu itu kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam ini, agama yang hanif. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tadi. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Ini pengertian secara bahasanya. Adapun kalau kita baca tafsir, maka an-nafyu di situ maksudnya adalah an-nahi, yaitu an-nahi ala surati madza al-khabar, yaitu maksudnya jangan kalian merubah-rubah ciptaan Allah. Makanya Allah Ta'ala murka kepada orang yang sengaja merubah-rubah ciptaan Allah itu. Ini la di sini yaitu an-nafi, maksudnya adalah nahi, jangan kalian merubah-rubah ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, jangan kalian rubah-rubah lagi, jangan kalian ikuti jejak-jejak setan. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, karena setan sudah berjanji di hadapan Allah untuk mengatakan apa? Yaitu setan mengatakan, dan pasti aku akan memerintahkan mereka, kemudian mereka pasti akan merubah-rubah ciptaan Allah. Sama saja merubah-rubah fisiknya, yang pria jadi wanita, wanita jadi pria, ataukah yang fisiknya Muslim menjadi fisik seorang kafir, yaitu gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya berjalan, dan sebagainya. Atau yang lebih berbahaya lagi adalah perubahan jiwa, perubahan mental seorang Muslim menjadi mental kafir. Ini tidak boleh. Ada amalan-amalan yang semacam itu, merubah ciptaan Allah. Karena manusia sudah diciptakan di atas agama yang lurus, biarkan mereka itu di atas agama yang lurus, agar mereka selamat. Baik. Kemudian qauluhu yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ini jawab syaratnya. Kalau Allah Ta'ala kehendaki untuk dia mendapatkan hidayah, dadanya akan dilapangkan untuk memeluk Islam. Yuwasi'u qalbahu lil iman, yaitu melapangkan hatinya untuk cahaya iman. Hatinya lapang untuk menerima cahaya iman. Adapun orang-orang kafir, hati mereka sempit dan tertutup untuk mau menerima iman, kecuali kalau Allah menghendaki. Tapi secara umum orang kafir tidak suka untuk apa? Menerima iman. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabshirun. Kalau disebutkan nama Allah saja, niscaya akan menjadi benci dan lari hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Tapi kalau yang disebutkan adalah yang lain-lain, yaitu sesembahan-sesembahan yang lain, maka mereka akan bergembira.
tiba-tiba saja mereka itu langsung bergembira. Adapun kalau hatinya sudah mau memeluk kepada agama Islam, dilapangkan untuk menerima cahaya iman tadi. Bi an yaqdhifa fi qalbihi nura, yaitu dengan cara Allah melontarkan kepada hati orang tadi cahaya, fayanfasihu lahu wa yaqbaluh. Kemudian hatinya itu akan menjadi lapang untuk cahaya tadi. Infasaha yanfasihu, wazan infa'ala, dan menerima cahaya tadi. Kalau dia mau menerima cahaya tadi, maka apa? Maka fitrahnya akan berkembang. Ini yang dikatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa, yaitu cahaya fitrah didukung dan dibantu dan diterangi dengan cahaya syariah, sehingga hatinya menjadi semakin mata hatinya semakin tajam, firasatnya semakin kuat. Tayyib. Qauluhu, ini sudah dibaca ya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan barang siapa Allah kehendaki untuk menyesatkan dirinya, Allah akan menjadikan dadanya itu sempit dan sesak. Wa man syaa subhanahu an yudillahu anil huda, yaitu barang siapa Allah secara takdir menghendaki untuk menyesatkan dia dari petunjuk, yaj'al sadrahu dayyiqa, Allah akan menjadikan dadanya itu sempit, an qabulil iman, dari menerima keimanan. Tapi kalau yang datang adalah kekufuran, yang datang adalah kejahatan, maka dia akan menerima dengan tangan terbuka, dengan hati lapang, dengan gembira, dan seterusnya. Dan itu akan nampak di wajah-wajah masing-masing dari orangnya. Makanya kalau diajak kepada kebenaran dan orang ini adalah hatinya adalah hati yang jahat, nampak dari wajahnya itu wajah yang jelek. Tapi kalau orangnya adalah hatinya baik, maka apa? Wajahnya itu akan cerah, gembira dengan berita-berita keimanan dan sebagainya. Qal wa haraja syadidud dhiq, yaitu sangat sempit, sesak sekali. Fala yabqa fihi manfadun lil khair, maka tidak tersisa di dalam hatinya tadi adanya satu lubang untuk masuknya kebaikan. Sudah dipenuhi dengan kejelekan, maka cahaya kebaikan pun akan tertolak. Ini kebanyakan manusia mengalami itu, naudzubillah. Wa makanun haraj, dayyiq, tempat yang sempit. Katsirus syajar, yaitu banyak pokoknya. La tasilu ilaihi ra'iyah, tidak mampu sampai ke situ binatang-binatang gembalaan. Bukan ra'iyah, yaitu si penggembalanya, orang yang menggembala. Terlalu penuh dengan tanaman dari atas sampai bawah, susah untuk orang masuk ke situ. Wal haraj aidan al ism, haraj artinya adalah dosa. Rasulullah mengatakan la haraj, yaitu tidak ada dosa kalian mendahulukan menyembelih daripada tahallul, atau sebaliknya mendahulukan tahallul daripada menyembelih, atau masalah ramyu dan sebagainya. Baik. Qauluhu ka'annama yas'adu fis sama'. Ini menunjukkan apa? Betul-betul beban yang sangat payah. Asli adalah yas'adu, sa'ida yas'adu, yaitu naik. Tetapi Allah Ta'ala menggunakan wazan yang menunjukkan dia itu berat. Yas'adu aslinya adalah apa? Yatasa'adu, menunjukkan apa? Menunjukkan susahnya orang ini naik ke langit. Siapa yang mampu untuk apa? Naik ke langit. Ini beban yang sangat berat. Belum lagi secara lahiriah adalah apa? Memang semakin ke atas semakin sedikit oksigennya itu, ya sudah semakin sempit memang dadanya. Ini gambaran yang sangat tepat bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah. Idza kullifal imana, yaitu kalau orang ini dibebani untuk beriman, ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia itu mendaki naik ke langit. Li syiddatihi alaih, karena perkara ini sangat sulit bagi dia. Kalaupun dia mampu dengan pesawat modern, perlu uang banyak, itu perlu biaya yang sangat besar, dan itu pun harus berlatih sekian pekan agar terbiasa kalau mau naik ke sana, terbiasa fisiknya dan mentalnya dan lain-lain. Tayyib. Qauluhu kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Kadzalika, ini kata para ulama menunjukkan apa? Memang selalu demikian.
Menunjukkan ini bukan hanya berlaku di kejadian itu, tapi juga kejadian-kejadian yang lain yang polanya sama. Makanya para ulama mengatakan kadzalika ini adalah pola qiyas. Seperti itu selalu. Seperti itulah Allah menjadikan kotoran atau siksaan dan segalanya rijs. Sebagaimana nanti akan disebutkan arti rijs bagi orang-orang yang tidak beriman. Dia akan sulit menerima keimanan selama hatinya memang tidak mau beriman. Tapi kalau dia hatinya itu cinta keimanan, maka setiap hari dia akan terus bertambah cahaya keimanan sehingga bertambah ilmunya. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa, innal mu'mina la yazalu yazdadu ilman ba'da yaum ma lam yakun ya'lam qablu. Sesungguhnya seorang mukmin itu setiap hari dia akan terus bertambah ilmu yang belum dia ketahui sebelumnya. Karena memang apa? Allah Ta'ala telah berfirman, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mau mengikuti petunjuk, ihtadau, mau mengikuti petunjuk, kami akan tambahkan kepadanya petunjuk lagi, dan kami akan memberikan kepada mereka pahala ketakwaan mereka. Ini menunjukkan keimanan yang satu akan mendorong dan mengajak kepada keimanan yang berikutnya. Sebagaimana hidayah yang satu akan membimbing kepada hidayah yang berikutnya dan berikutnya. Baik. Qal yaqulullahu subhanahu, Allah yang maha suci berfirman, kama yaj'alu sadra man arada idlalahu dayyiqa. Maka ini memang pola qiyas. Sebagaimana Allah menjadikan dada orang yang Allah inginkan untuk dia itu tersesat menjadi sempit, kadzalika yusallitu alaihi syaitan. Seperti itulah Allah akan menguasakan kepada dirinya setan. Wa ala amsalih, dan kepada orang-orang yang semisal dia, orang-orang yang lebih suka kepada kebatilan akan dikuasakan kepadanya setan. Walaupun tidak sampai dia itu tipe yang pertama, tidak sampai kafir, tapi selama di hatinya ada kebatilan, maka setan akan menguasai dirinya sesuai dengan kadar kebatilan itu. Mimman abal imana billahi wa rasulih, bagi dari kalangan orang yang enggan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fayuhwiyahu wa yasuddah, fayuhwihi wa yasudduhu an sabilillah. Orang ini setan tadi akan menyesatkan dia dan menghalangi dia dari jalan Allah. Qala Ibnu Abbas ar-rijsu asy-syaitan. Rijs maksudnya adalah setan. Asar Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau di nomor yang ke 13.881. Tetapi dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, sanadnya terputus. Ini sebenarnya sangat kita sayangkan karena dia banyak sekali meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tapi sanadnya putus. Sementara jarak antara dia dengan Ibnu Abbas hanya satu orang secara umum. Dia dari kalangan tabi'in. Sayangnya dia nggak mau cerita siapa yang menjadi perantara dia, Ali bin Abi Thalhah ini. Sehingga jelas tidak mungkin kita terima kalau hanya dari jalur dia. Ataupun kalau ada jalur-jalur lain yang mendukung, maka ini memungkinkan untuk diangkat. Boleh jadi dari jalur Atiyah al-Aufi, walaupun dia dhaifun mudallis, tapi boleh untuk menguat misalkan. Baik, kemudian waqala Mujahid ar-rijsu kullu ma la khaira fih. Yang namanya rijs itu segala perkara yang tidak ada kebaikannya. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir beliau nomor yang ke 7910, dan At-Tabari di nomor yang ke lebih kecil lagi dari yang dulu, yang tadi, yaitu 13.878 At-Tabari. Dan sanadnya itu hasan li ghairih. Sanadnya ada kekurangan, tetapi dia diperkuat dengan sanad yang lain sehingga menjadi hasan li ghairih. Ini tafsir Mujahid. Waqila, ada yang mengatakan al-azab, rijs itu adalah azab. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh At-Tabari tafsir yang lain di nomor yang ke 13.880 dan sanadnya sahih. Sebagian ulama menafsirkan rijs artinya adalah azab. Sebagaimana sabda Rasulullah tentang apa? Ta'un. Ditanya tentang ta'un, Rasulullah mengatakan dia adalah rijsun anzalahullahu ta'ala ala Bani Israel. Yaitu maksudnya adalah azab yang Allah Ta'ala turunkan terhadap Bani Israel. Tayyib. Qal
Fa fi hadhil ayah, maka di dalam ayat ini ada dalil innal hidayata wal idlal biyadillah. Sesungguhnya petunjuk dan penyesatan itu adalah di tangan Allah. Ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan setan itulah yang menyesatkan manusia dan manusia itulah yang menyesatkan dirinya sendiri. Allah Ta'ala tidak ikut campur di sini. Tapi ini adalah kalimat yang sesat itu sendiri. Kata siapa? Imam Ats-Tsauri di dalam As-Sunnah beliau, bahwasanya orang-orang Qadariyah Mu'tazilah yang mengingkari adanya takdir Allah, takdir kesesatan, takdir hidayah, dia ini tidak mengikuti ucapan saudara dia, yaitu iblis. Iblis sendiri apa? Dia mengakui kesesatan itu datang dari Allah. Fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya pasti akan menghiasi mereka di muka bumi dan saya akan menyesatkan mereka semuanya. Menunjukkan apa? Iblis sendiri tidak sampai seperti itu. Iblis masih mengakui bahwasanya takdir kesesatan itu di tangan Allah. Kemudian beliau juga mengatakan, Imam Ats-Tsauri, dan orang-orang Qadariyah ini tidak mengikuti ucapan akidah orang-orang musyrikun yang menjadi saudara mereka. Sementara kaum musyrikin mereka mengakui bahwasanya apa? Hidayah itu adalah di tangan Allah. Beliau kemudian mendatangkan dalil, tapi terlupakan oleh ucapan orang-orang musyrikun. Mengatakan lau sya'allahu, bukan yang itu, lafaz yang lain. Lau hadanallahu lahadainakum. Seandainya Allah mau memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami akan memberikan petunjuk kepada kalian, wahai para pengikut kami. Menunjukkan apa? Orang kafir sendiri, banyak dari mereka yang mengakui hidayah itu di tangan Allah. Kemudian beliau menyebutkan lagi kalam-kalam yang bagus, yaitu apa? Orang-orang Qadariyah tidak mengikuti ucapan kaum mukminin yang masuk ke dalam surga itu. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza laula dan seterusnya itu. Dan orang-orang mukminun setelah mereka masuk ke dalam surga, mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada kami kepada surga, untuk masuk ke dalam surga. Dan bahkan orang-orang Qadariyah tadi, mereka tidak mau mengikuti jalan saudara mereka dari kalangan ahlun nar. Kemudian beliau menyebutkan dalil bahwasanya penduduk neraka sendiri mengakui bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Rabbana ghalabat alaina syiqawatuna. Wahai Rabb kami telah dikalahkan oleh ketetapan kesesatan untuk kami. Syiqwah yaitu kecelakaan. Mereka mengakui bahwasanya ini adalah takdir Allah, tetapi semuanya diletakkan pada tempatnya. Jadi betul-betul Qadariyah ini sangat jauh dari ucapan semua pihak, yang semua pihak mengakui atas takdir Allah Ta'ala. Kemudian wafiha, dan di dalam ayat tadi ada dalil annal abda muftaqirun ila rabbih, bahwasanya hamba itu sangat memerlukan kepada Rabbnya, fi kulli syai', di segala sesuatu. Masalah hidayah perlu kepada Allah, masalah petunjuk dalam kehidupan sehari-hari juga Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk dalam segala perkara. Dalam masalah menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, merancang sesuatu, itu juga perlu petunjuk. Kalau tanpa petunjuk dari Allah, tidak mungkin kita ini akan mendapatkan jalan yang baik, jalan yang benar, dan seterusnya. Dan banyak kisah-kisah yang menunjukkan masalah itu. Sampai disebutkan di biografi si Goodyear itu, yang terkenal menemukan menemukan tayar yang bagus itu. Dia sering melakukan percobaan karena selama ini tayar yang dibuat oleh orang-orang selalu jelek hasilnya. Dia membuat percobaan sampai habis uangnya, sampai hutang banyak, sampai dia dipenjara karena terlalu banyak hutang. Tapi dia tidak putus asa demi menciptakan tayar yang bagus. Nah, akhirnya suatu hari ketika dia sedang menggoreng ya, formula-formula dia itu untuk buat membuat cara yang baru, tanpa sadar ada satu benda yang tidak dia inginkan jatuh ke penggorengannya itu. Terkejut dia dan marah. Tapi kemudian dia lihat, ternyata hasilnya menjadi pejal dan bagus. Tanpa sengaja. Ini siapa yang buat? Allah yang membimbing dia. Kalau tanpa bimbingan dari Allah, sampai hari kiamat orang itu nggak akan tahu jalan yang baik. Wallahu a'lam. Baik. Qal wa annal ibada la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra.
dan bahwasanya para hamba mereka itu tidak berkuasa untuk diri mereka sendiri manfaat ataupun bahaya. Betul-betul semuanya adalah sangat memerlukan kepada Allah Ta'ala. Dan dalil tentang masalah ini ma'ruf, tidak perlu diperpanjang insyaallah. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.